Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tidak terbayang kemarahan Adipati Kebu Pandaran saat istrinya mengkhianatinya. Seperti apa marah sang Adipati? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Pukulan perak mendidih lewat terus melanda dinding kamar hingga hancur hangus berkeping-keping dengan suara gaduh. Ini membuat terbangunlah seluruh isi penginapan. Bangsat! Bentak Adipati Kebu Pandaran geram ketika melihat pukulannya tidak mengenai sasaran. Dia pukulkan tangan kirinya sekali lagi untuk melancarkan serangan yang sama. Namun saat itu Dipa Singgara sudah bersiap sedia. Dia tak ingin berada di tempat itu lebih lama dalam keadaan hampir telanjang begitu rupa. Dari balik pakaiannya yang terletak di tepi ranjang dikeluarkan sebuah benda hitam. Sret! Benda hitam itu terbuka. Ternyata adalah sebuah kipas hitam legam. Sekali Dipa Singgara menggoyangkan tangannya, bersiul larikan sinar hitam yang sangat menggigitkan. Pukulan perak mendidih yang siap dilancarkan Kebu Pandaran musnah tertindih. Sinar hitam terus melabrak. Kebu Pandaran menjerit keras. Tubuhnya mental dan bergulingan di lantai hangus hitam tanpa nyawa. Laksana sepotong kayu dimakan api. Galuh Resmi memekik tiada henti. Di luar kamar yang porak-poranda itu, penghuni penginapan datang berlarian. Dipa Singgara menggigit bibir. Cepat dia mengambil pakaiannya dan mengenakannya. Kipas hitam diselipkannya di balik pinggang. Lalu seperti tidak terjadi apa-apa, di situ pemburu yang dibalikkan tubuh siap untuk berlalu. Dipa, kamu kemana? Seru Galuh Resmi. Dipa Singgara tersenyum. Senyum aneh yang lebih merupakan seringai sadis di mata Galuh Resmi. Kemana aku pergi, itu bukan urusanmu. Kata-kata itu terluncur dari mulut Dipa Singgara. Ini sangat mengejutkan Galuh Resmi. Jadi kamu pergi begitu saja? Antara kita tak ada hubungan apa-apa sejak semula. Biar semua berakhir seperti itu. Kau jangan pergi, Dipa. Bawa aku pergi bersamamu. Kembali Dipa Singgara menyeringai buruk. Tiba-tiba dia tertawa mengekeh. Aku tidak butuh kau lagi, Galuh. Aku telah mendapatkan segalanya darimu. Mulutmu keji. Hatimu ternyata jahat. Kau manusia jahat. Dipa Singgara tertawa bergelak. Sekali dia berkelebat, tubuhnya lenyap dari tempat itu. Hanya suara tawanya saja sesaat masih terdengar menggema di kejauhan di malam yang dingin. Galuh Resmi merasakan dadanya sesak. Dia menjerit keras lalu terkulai dan jatuh pingsan di lantai kamar. 3 prajurit Kadipati menghambur masuk ke dalam kamar diikuti oleh pemilik kedai dan pembantu-pembantunya. Kesemuanya langsung terpaku di lantai begitu menyaksikan sosok tubuh Adipati Kebu Pandaran yang hangus hitam hampir tak dikenal menggeletak di lantai. Tak jauh dari situ terkapar istrinya dalam keadaan tanpa selai benang pun menutupi auratnya. Seseorang mengambil kain dan menutupi tubuh ini. Untuk beberapa lamanya tak seorang pun melakukan sesuatu. Semuanya masih terpaku oleh rasa tak percaya tetapi juga ngeri. Tiba-tiba tubuh Galuh Resmi kelihatan bergerak. 2 prajurit segera mendekat untuk menolong. Tetapi perempuan muda ini tiba-tiba menjerit. Pergi! Jangan dekati aku! Jangan pegang! Perempuan itu melompat tegak. Dia seperti tidak menyadari kalau saat itu dia tidak berpakaian sama sekali dan tegak di hadapan banyak orang.
Tiba-tiba dia menjerit keras. "Ah! Istri Adipati ini pasti sudah jadi gila," kata pemilik penginapan dalam hati. Didahului oleh satu raungan panjang, tiba-tiba Galuh Resmi lari ke tempat suaminya terbujur. Tanpa ada satu orang pun yang dapat mencegah. Perempuan ini mengambil pedang milik Kebu Panaran lalu berteriak, "Kanda, Kebu Panara, ampuni istrimu. Aku menyusulmu, Kanda." Apa yang terjadi kemudian sangat cepat. Semua orang tertegun terkesiap. Tak seorang pun sempat atau mampu mencegah tindakan Galuh Resmi. Mereka seolah-olah baru tersadar ketika Galuh Resmi sudah terkapar mandi darah di lantai. Pedang Kebu Panaran menancap di dadanya. Trup! Sungguh malang perempuan muda ini. Sisa hidupnya sejak beberapa bulan lalu penuh kekotoran, bergelimang dosa mesum. Dan kini kematiannya pun dalam jalan yang sesat pula. Semua gara-gara dipasing arah. Pemuda terkutuk yang telah melarikan diri entah kemana. Jika seseorang berdiri di puncak Gunung Slamet, maka dia akan dapat melihat pemandangan indah terbentang di bawahnya. Di mana-mana, hutan menghijau segar diseling oleh sawah luas yang mengapar kuning laksana permadani emas. Beberapa sungai kecil yang mengalir berkilau-kilau airnya ditimpa sinar matahari, tak ubah seperti ular yang tengah melenggang lenggok. Kita menuju ke lereng timur Gunung Slamet yang menjulang tinggi itu. Di hadapan sebuah pondok papan, tampak berdiri seorang lelaki tua yang menurut taksiran paling tidak usianya telah mencapai 70-an. Di depan orang tua ini tegak seorang pemuda bersama seorang gadis manis ayu berkulit kuning langsat. Setelah memandang pada pemuda yang berdiri di hadapannya itu beberapa lama, maka berkatalah si orang tua, "Walau bagaimanapun, kita tak dapat menolak kenyataan bahwa di antara 1001 peristiwa dalam kehidupan manusia, sepasang di antaranya adalah pertemuan dan perpisahan. Setiap ada pertemuan, tentu ada pula perpisahan. Pertemuan tidak kekal karena selalu adanya perpisahan. Demikianlah sifat segala sesuatu yang ada di alam ini. Semuanya tidak kekal, tak ada yang abadi. Hanya satu, yaitu yang esa saja yang akan tetap kekal selama-lamanya. Hari ini, kalau aku tidak salah hitung, tepat sewindu lamanya kau tinggal bersamaku dan mengenyam segala macam ilmu pelajaran. Justru di hari ini pula kepadamu akan kuberikan satu tugas. Tugas ini membuat kau harus berpisah denganku. Dan lebih dari itu, terpaksa berpisah dengan orang yang kau kasihi. Tetapi aku yakin Sanjaya, perpisahan ini tentu sudah kau sadari sebelumnya. Karenanya, sebagai seorang lelaki, kau tentu akan menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa. Bila nanti tugasmu telah selesai, kau akan kembali kemari. Pertemuan kita nanti sekaligus akan merupakan hari paling bahagia dalam hidupmu, yakni perkawinanmu dengan Wulandari." Sampai di situ, orang tua itu hentikan kata-katanya. Dilihatnya Sanjaya menunduk agak tersipu, yakni perkawinanmu dengan Wulandari. Sampai di situ, orang tua itu hentikan kata-katanya. Dilihatnya Sanjaya menunduk agak tersipu, maka sedang Wulandari juga menunduk dengan wajah kemerahan. Sebagai seorang berilmu tinggi, melanjutkan orang tua itu, harus kau sadari bahwa setiap tugas adalah mahal dan memang adalah menjadi satu kewajiban bagi seseorang yang telah berilmu untuk mengamalkan ilmunya itu. Ilmu yang tidak diamalkan tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Nah Sanjaya, tak banyak nasihat atau petua yang akan kuberikan padamu saat ini. Segala sesuatunya nanti akan terletak di tanganmu sendiri. Pergilah ke kota raja dan kembalilah bila tugasmu sudah selesai. Berikan pengabdianmu yang tulus pada kerajaan. Aku gurumu dan kekasihmu Wulandari akan menunggumu di sini. Selesai berkata begitu, si orang tua lantas mengundurkan diri masuk ke dalam pondok guna memberikan kesempatan pada sepasang muda-mudi yang merupakan murid-murid kesayangannya. Bagaimana kelanjutan kisah guru dan murid ini?
Nah Sanjaya, tak banyak nasihat atau petua yang akan kuberikan padamu saat ini. Segala sesuatunya nanti akan terletak di tanganmu sendiri. Pergilah ke kota raja dan kembalilah bila tugasmu sudah selesai. Berikan pengabdianmu yang tulus pada kerajaan. Aku gurumu dan kekasihmu Wulandari akan menunggumu di sini. Selesai berkata begitu, si orang tua lantas mengundurkan diri masuk ke dalam pondok guna memberikan kesempatan pada sepasang muda-mudi yang merupakan murid-murid kesayangannya. Di bagian belakang pondok terdapat sebuah kebun kecil. Di ujung kebun terletak telaga buatan berair jernih karena berasal dari pancuran air gunung yang segar. Wulandari melangkah ke tepi telaga, diikuti oleh Sanjaya. Lama keduanya berdiri di tempat itu, tanpa satu orang pun membuka mulut. Detik-detik perpisahan yang menggugah hati itu membuat seolah-olah lidah mereka menjadi keluh, membuat mulut masing-masing seperti terkunci, tak sanggup melepaskan kata-kata. Namun, setelah beberapa lama, akhirnya Sanjaya memecah kesunyian walau suaranya agak bergetar. Wulan, perpisahan ini merupakan satu ujian bagi kita. Aku khawatir, Kak. Saut Wulandari sambil memperhatikan air pancuran yang jatuh memercik di atas batu hitam baru mengalir ke dalam telaga. Apa yang kau khawatirkan? Tanya Sanjaya. Kota raja ribuan lebih bagus segala-galanya daripada di sini. Gadis-gadisnya cantik-cantik, tidak seperti gadis buruk di puncak gunung Slamet ini. Akan sanggupkah kau menghadapi ujian seperti itu? Sanjaya kontan tersenyum lebar. Dia maju mendekati gadis itu. Sambil memegang jari-jari Wulandari, dia berkata, selama rimba masih hijau dan selama air sungai masih mengalir ke lautan lepas, selama itu pula lah cintaku terhadapmu tak akan luntur. Selama itu pula aku setia pada cinta kita. Sunyi beberapa lamanya. Di kejauhan terdengar kicau burung-burung. Jari-jari tangan mereka saling beremasan. Wulandari kemudian melihat paras pemuda itu mendekati wajahnya. Dipejamkannya kedua matanya. Lalu dirasakannya satu ciuman lembut dan mesra pada keningnya. Dan terdengar bisikan Sanjaya. Wulan, aku pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati dan lekas kembali, bisik Wulandari. Lalu dicabutnya tusuk kundai perak di rambutnya dan menyerahkannya pada Sanjaya seraya berkata, bawalah ini, simpan baik-baik. Jika kau ingat aku, ambil dia dan pandanglah. Mudah-mudahan rindumu akan terobat. Terima kasih ya Wulan, kata Sanjaya dengan terharu sambil menerima tusuk kundai perak itu. Dia berpikir-pikir benda apa yang akan diberikannya pada Wulandari sebagai balasan. Tiba-tiba dia teringat pada cincin berbatu biduri bulan di tangan kirinya. Ditanggalkannya benda itu, lalu berkata, pakai cincin ini sebagai pengganti diriku. Sanjaya kemudian memasukkan cincin tersebut ke jari manis tangan kanan Wulandari. Setelah menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa dan memasukkannya ke dalam sebuah buntalan, Sanjaya lalu berpamitan pada gurunya. Selesai pamit, pemuda itu segera menuruni Gunung Slamet. Wulandari mengantarkannya sampai di sebuah tikungan dan baru kembali ke pondok bila mana pemuda yang dicintainya itu lenyap dari pandangan di kejauhan. Ya Tuhan, selamatkanlah dia dalam perjalanan. Lindungi dia dalam tugas mengabdi kerajaan. Selamatkan pula dia dalam perjalanan kembali. Demikian Wulandari berdoa dalam hati untuk kekasihnya. Hari itu adalah hari kedua sejak Sanjaya meninggalkan pondok gurunya di Gunung Slamet. Wulandari mempersibuk diri dengan berbagai pekerjaan. Sehabis mengambil sayuran segar di ladang, ditampungnya air pancuran di dalam sebuah kendi besar.
Sewaktu dia membawa kendis serta sayuran itu kembali ke pondok, gadis ini dikejutkan oleh kemunculan seorang yang tak dikenal di hadapannya. Orang ini masih muda belia, mungkin seusia Sanjaya. Pakaiannya putih sederhana. Rambutnya hitam tebal menyela bahu. Wajahnya yang cakap tampan itu memiliki sepasang mata sipit yang mempunyai pandangan tajam. Sebagaimana terkejutnya Wulandari, demikian pula tampaknya pemuda asing itu. Dalam keterkejutan, untuk beberapa saat lamanya kedua orang ini saling berpandangan. Maaf saudari, si pemuda akhirnya membuka mulut. Suaranya halus dan sikapnya sopan. Kalau aku boleh bertanya, apakah di sini tempat kediaman Eyang Wulur Pamenang? Wulandari tak segera menjawab. Dia meneliti pemuda itu sesaat, baru menganggukkan kepala. Apakah saat ini beliau ada di dalam? Wulandari mengangguk lagi. Dapatkah aku bertemu dengan beliau? Sebelum Wulandari menjawab, dari dalam pondok terdengar suara gurunya. Tamu yang datang, silakan masuk ke dalam pondokku yang buruk. Wulandari memberi jalan. Si pemuda lalu masuk ke dalam pondok. Di bagian depan pondok, pemuda itu melihat seorang tua duduk bersila di atas sehelai kulit kambing putih. Di pangkuannya ada seuntai tasbih berwarna kuning yang memancarkan sinar terang. Begitu sampai di hadapan si orang tua, pemuda tadi jatuhkan diri berlutut. Eyang Wulur Pamenang adalah seorang yang paling tidak senang dihormati secara berlebihan, apalagi pakai berlutut segala. Buru-buru dia berkata, "Duduklah di tikar, katakan siapa kau, datang dari mana, dan ada keperluan apa mencariku?" Si pemuda duduk bersila di hadapan Eyang Wulur Pamenang. Dia tidak segera membuka mulut memberikan jawaban. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjalnya. "Anak muda, kau belum menjawab pertanyaanku," penegur Wulur Pamenang. "Eyang, saya bernama Handaka, datang dari desa Kembiring, 2 minggu perjalanan dari sini. Saya..." Si pemuda tak bisa meneruskan kata-katanya. "Anak muda, tenangkan hatimu, bicaralah biasa, tak usah ragu-ragu. Tak ada yang dikhawatirkan di sini. Saya mencari Eyang karena malapetaka besar telah menimpa kampung saya, termasuk orang tua serta saudara-saudara saya." "Malapetaka apakah yang telah menimpa desa serta keluargamu?" Si pemuda lantas menerangkan. Sehari sebelum terjadinya malapetaka itu, seorang anggota gerombolan rampok yang dipimpin oleh Warok Grimbil telah kedapatan mati dalam cara amat mengerikan. Mayatnya ditemukan dalam desa kami. Sekujur tubuhnya, mulai dari kepala sampai ke kaki hancur lumat, bekas dicincang. Tak seorang pun tahu siapa yang membunuhnya dan bagaimana bisa berada di desa kami. Kemudian datanglah malapetaka itu. Warok Grimbil dan orang-orangnya menyangka bahwa penduduk Kembiringlah yang telah membunuh anak buah dan teman mereka itu. Malam hari, ketika penduduk sedang tidur, Warok Grimbil dan anak buahnya datang menyerbu. Setiap bangunan di desa dibakar. Semua orang dibunuh. Tak peduli orang tua, perempuan, ataupun anak-anak yang tidak berdosa. Setelah melakukan perbuatan biadab itu, gerombolan rampok membawa harta benda dan ternak penduduk, lalu melarikan diri. Eyang Wulur Pamenang termenung. Bagaimana kelanjutan serangan Warok Grimbil dan anak buahnya? Kemudian datanglah malapetaka itu. Warok Grimbil dan orang-orangnya menyangka bahwa penduduk Kembiringlah yang telah membunuh anak buah dan teman mereka itu. Malam hari, ketika penduduk sedang tidur, Warok Grimbil dan anak buahnya datang menyerbu. Setiap bangunan di desa dibakar, semua orang dibunuh, tak peduli orang tua, perempuan, ataupun anak-anak yang tidak berdosa.
Setelah melakukan perbuatan biadab itu, gerombolan rampok membawa harta benda dan ternak penduduk lalu melarikan diri. Eyang Wulur Pamenang termenung. Memang, sudah sejak lama mendengar kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan rampok pimpinan Warok Grimbil, seorang jahat yang berkepandaian tinggi. "Kau sendiri, bagaimana bisa menyelamatkan diri?" bertanya Wulur Pamenang. "Sewaktu bencana itu terjadi, saya berada di desa tetangga. Melihat kepulan asap dan langit merah, tanda ada kebakaran, saya cepat-cepat kembali ke Kembiring. Yang saya temui hanya kemusnahan yang memilukan dan mengerikan. Di mana-mana mayat berkaparan. Warok Grimbil dan anak-anak buahnya telah melarikan diri di hadapan reruntuhan rumah saya. Saya temui kedua orang tua saya dan semua saudara-saudara menemui ajal dengan cara yang mengerikan. Ketika saya menangis seperti orang gila, lapat-lapat saya dengar suara orang menggerang sambil memanggil nama saya. Orang itu ternyata adalah sahabat dan tetangga saya. Tubuhnya penuh luka bekas tusukan senjata tajam. Dalam keadaan sekarat, ia masih bisa menerangkan bahwa Warok Grimbil bersama anak-anak buahnya lah yang telah melakukan kebiadaban itu." Ketika Handaka mengakhiri ceritanya, suasana dalam pondok ini menjadi sunyi sampai akhirnya Eyang Wulur Pamenang membuka mulut. "Setelah kejadian itu, kau langsung menuju kemari?" "Betul, Eyang. Tentunya dengan mengandung sesuatu maksud." "Benar. Tentang maksud itu, saya rasa Eyang tentu sudah maklum." Aku yang sudah tua ini terlalu pikun untuk meraba maksud seseorang." "Eyang, apa yang telah terjadi dengan orang tua dan saudara-saudara saya telah menimbulkan suatu dendam kesumat yang berakar dalam dada saya. Walau bagaimanapun dan sampai dimanapun, saya harus membalaskan sakit hati kematian orang-orang yang saya kasih itu. Namun saya menyadari seorang diri tak mungkin untuk melakukan pembalasan, apalagi mengingat saya tidak memiliki kepandaian apapun. Karena itulah saya datang kemari untuk meminta bantuan Eyang. Sudilah kiranya Eyang mengambil saya jadi murid. Perkenankan saya menerima sejurus dua jurus ilmu silat dari Eyang." Lama Wulur Pamenang termenung. Ada beberapa hal yang membuat dia tidak bisa memberikan jawaban dengan segera. Kejahatan orang-orang semacam Warok Grimbil sudah semestinya ditumpas. Namun menerima pemuda bernama Handaka itu untuk jadi muridnya terasa agak berat bagi orang tua ini. Dia telah mempunyai dua orang murid, yaitu Sanjaya dan Wulandari. Samping itu, usianya telah terlalu tua untuk memberikan pelajaran-pelajaran dasar pada seorang murid baru. Kemudian ada satu hal yang membuat dia merasa keberatan untuk mengambil Handaka jadi muridnya. Dia melihat satu bayangan pada wajah pemuda ini. Sepasang mata Wulur Pamenang yang tajam penuh pengalaman disertai perasaan hati yang arif melihat bahwa ada sifat-sifat buruk tertentu mengendap dalam diri pemuda itu. Namun untuk tidak mengecewakan Handaka, Wulur Pamenang tidak mau menyatakan penolakannya secara terang-terangan. Sebaliknya, dia berkata, "Handaka, ketahuilah, dari sekian banyak sifat-sifat buruk di dalam dunia ini, satu di antaranya adalah dendam dan balas dendam. Dendam yang selalu dilampiaskan tak akan habis-habisnya sampai turun-temurun. Warok Grimbil dan anak-anak buahnya telah membunuh orang tuamu, saudara-saudaramu, serta sahabat-sahabatmu sedesa. Layak kalau rasa sakit hati dan dendam berurat berakar dalam tubuhmu. Satu-satunya tekad yang ada dalam hatimu saat ini adalah balas dendam. Katakanlah, pembalasan berhasil kau lakukan. Warok Grimbil dan anak-anak buahnya berhasil kau bunuh. Namun tanpa setahumu, Warok Grimbil mungkin memiliki seorang putra yang kelak kemudian hari akan menuntut balas pula atas kematian ayahnya.
Demikian seterusnya tiada henti. Semua ini terjadi lain tidak karena manusia-manusia tidak dapat menahan nafsu untuk balas dendam, melampiaskan sakit hati dan pembalasan. Lalu bagaimanakah jadinya jika hal itu berlangsung demikian rupa terus-menerus? Dapat kau bayangkan sendiri handakah orang-orang yang tidak ada sangkut pautan dosa apa-apa harus menemui kematian dengan cara mengenaskan? Kemanusiaan dan kebenaran sudah tidak dipikirkan lagi oleh manusia-manusia yang katanya beradab. Mereka berubah menjadi binatang, malah lebih jahat dari binatang. Karenanya, kuharap kau bisa menahan diri, bersabar menghadapi musibah atau cobaan besar ini. Tidak terpengaruh untuk menempuh jalan sesaat yang akan merugikan dirimu sendiri, bahkan banyak orang. Setelah berdiam beberapa lamanya, baru handakah membuka mulut memberikan jawaban. Semua yang ayah katakan itu memang benar. Tapi jika boleh, saya menjawab, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah akan dibiarkan saja manusia-manusia macam Warok Grimbil itu hidup terus malang melintang, berbuat kejahatan, membunuh, merampok, memperkosa? Ulu Pamenang tersenyum dan menjawab, betul handakah? Betul sekali kalau kau mengajukan pertanyaan seperti itu. Sebagai jawabannya, ingin kukatakan padamu bahwa di dunia ini bukan hanya manusia-manusia saja yang bisa mengambil tindakan. Tapi dari itu, kekuasaan Tuhan berada di mana-mana. Kelak, manusia macam Warok Grimbil dan anak-anak buahnya akan mendapat hukuman dan pembalasan darinya. Kini handakah yang ganti tersenyum. Seorang manusia yang cuma berlepas tangan menunggu pembalasan Tuhan tanpa mengadakan usaha sama sekali, sama saja dia mati dalam hidupnya. Dan apakah arti serta gunanya hidup semacam itu? Kepala sama berambut, handakah rambut sama hitam, tapi jalan pikiran orang berbeda satu dengan lainnya, kata Eyang Mulut Pamenang pula. Ucapan pemuda itu tadi telah membuat wajahnya yang tua jadi berubah kemerahan. Betul Eyang, tapi setiap manusia yang bijaksana akan berusaha mengambil jalan ke arah yang benar. Mungkin Eyang kurang tahu atau tidak dapat merasakan sakit hati seseorang yang mengalami musibah malapetaka seperti saya ini. Karena Eyang tidak terlibat, karena Eyang tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana lusinan manusia tidak berdosa berhamburan dalam keadaan mengerikan. Mayat perempuan-perempuan tua, perempuan hamil, anak-anak bahkan bayi yang masih merah. Mulut Pamenang memandangi tasbih hijau di pangkuannya lalu berkata, baiklah handakah, aku mengerti perasaan serta tekadmu, semuanya aku pahami. Namun bila kau menghendaki aku mengambilmu jadi murid, sesungguhnya kau telah datang ke tempat yang salah. Salah bagaimana Yang? Tanya handakah tidak mengerti. Orang tua pikun yang hampir masuk yang kubur macamku ini, ilmu kepandaian apakah yang kumiliki dan bisa kuajarkan padamu? Eyang, terlampau merendahkan diri. 8 penjuru angin dunia persilatan boleh dikatakan sudah mengenal nama besar Eyang. Akan lebih baik jika kau mencari guru lain yang lebih segala-galanya dariku. Hingga kelak kau benar-benar menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi. Eyang, saut handakah, saya telah datang kemari karena tekad saya sudah bulat hanya akan berguru pada Eyang, tidak kepada orang lain. Akankah Eyang kecewakan manusia bernasib buruk ini? Bagaimana selanjutnya? Akankah handakah berhasil membujuk Eyang Mulut Pamenang untuk mengangkatnya menjadi murid? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng online ataupun offline maupun novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.